Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Padang Panjang Sepekan kembali hadir menyapa Anda hari ini, menyajikan sejumlah informasi terkini seputar kota Padang Panjang. Bersama saya Indrina Fitri, inilah Padang Panjang Sepekan. Badan Pengawas Pemilu Kota Padang Panjang menggelar apel siaga pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 di halaman Balai Kota pada Sabtu 9 Desember. Apel dipimpin Ketua Bawaslu Padang Panjang Hidayatul Fajri dan diikuti PJ Wali Kota Sony Budaya Putra, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkompinda PJ Sekdaku Winarno, Kepala OPD, Satpol PP, Brimob, KPU, dan petugas Bawaslu. Dikatakannya, apel siaga ini merupakan komitmen bersama untuk mengawasi pemilu 2024. Tidak hanya Bawaslu, pemerintah kota, stakeholder terkait termasuk masyarakat ikut serta dalam setiap tahapan pemilu. Lebih lanjut, dikatakan pengawasan dalam tahapan kampanye berlangsung selama 75 hari, dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Fokusnya politik uang, netralitas ASN, berita hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA. Sementara itu, PJ Wakosoni menyampaikan, apel siaga ini merupakan momentum agar masa kampanye ini berjalan dengan baik, aman, dengan jujur dan adil, serta berlangsung dalam suasana damai. Ditambahkannya, pelaksanaan pengawasan pemilu ini adalah tugas Bawaslu. Namun, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Bawaslu pun juga telah melaunching Kampung Pengawasan Pemilu untuk menggerakkan pengawasan oleh masyarakat. Khusus untuk ASN, Sony menghimbau agar tetap menjaga netralitas. Tidak ada toleransi terhadap keberpihakan ASN dalam berpolitik. Tidak boleh ASN ikut campur. Kegiatan ini juga ditandai dengan dilakukan pemukulan, kentongan, dan penandatanganan deklarasi pengawas pemilu yang berintegritas di Kota Padang Panjang oleh seluruh peserta apel. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Pemerintah kota lakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan Bank Nagari Cabang Padang Panjang di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Jumat 8 Desember. Penandatanganan kesepakatan bersama tentang pengelolaan kas daerah ditandatangani PJ Wali Kota Sony Budaya Putra dan pimpinan Bank Nagari Padang Panjang Imelda Anggraini. Sedangkan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD dengan Bank Nagari Padang Panjang tentang penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD ditandatangani PLH Kepala BPKD Jia Ulfikri, disaksikan PJ Wakosoni dan PJ Sekretaris Daerah Kota Winarno. Dalam sambutannya, Sony menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPKD dan Bank Nagari yang sudah menginisiasi dan mewujudkan kerjasama ini. Ia juga menghimbau kepada semua OPD hingga level terbawah untuk tidak ada penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran. Baik itu administrasi, apalagi ada kesenjangan untuk penyalahgunaan anggaran tersebut. Sementara itu, Imelda mengatakan, KKPD ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau belanja yang dibebankan kepada APBD. Setelah kewajiban pembayaran dan waktu disepakati, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati. Sedangkan pagu KKPD untuk keperluan belanja barang dan jasa serta modal paling banyak 50 juta rupiah. Pagu untuk perjalanan dinas jabatan diberikan sebanyak 40 juta rupiah. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra lepas keberangkatan pemain Persatuan Sepak Bola Padang Panjang di halaman Balai Kota pada Sabtu 9 Desember. Hari ini, PSPP akan berlaga melawan Josal FC Piaman di Kabupaten Padang Pariaman. Pelepasan pemain oleh Sony yang juga Ketua Umum PSPP turut dihadiri PJ Sekdaku Winarno sekaligus bendahara PSPP bersama ofisial dan pelatih PSPP. Sony menyampaikan dengan persiapan tim yang sudah lama dipersiapkan, buktikan PSPP bisa kembali berlaga di setiap pertandingan. Ia berharap semoga perjalanan tim berjalan lancar
dan tetap menjaga kekompakan dan memberikan yang terbaik untuk Padang Panjang. Sementara itu, pelatih PSPP, Apri Giri Marwanto menyampaikan, setelah hari ini melawan Josal FC Piaman, besok mereka berlaga melawan klub asal kota Pariaman, Syukur FC. Dirinya optimis dengan persiapan dan perjuangan yang maksimal. PSPP akan mampu bersaing dan berkontestan di Liga 3 Sumber dan lainnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Ustadz Syafiq Riza Hasan Basalamah memberikan tausiah pada tablik akbar di Masjid Agung Manarul Ilmi Islamic Center Padang Panjang pada Sabtu 9 Desember. Dalam menjalani proses tantangan dan dinamika yang dihadapi, sebagai insan manusia kita harus memiliki sikap sabar. Sabar itu terus bergerak dan berupaya dalam mewujudkan kebaikan-kebaikan. Ustadz Syafiq mengungkapkan, dalam kehidupan ini manusia tidak akan pernah lepas dari nikmat dan begitu juga tak akan bisa lepas dari musibah serta cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar saat mendapatkan musibah. Ditambahkannya, perlu disadari, sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian, bukan lari dari ujian. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Ustadz Syafiq menyebutkan, orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan Rasulullah ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tidak ada yang berpaling, menyerah atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Di akhir ceramah, Ustadz Syafiq berpesan untuk pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunnatullah yang harus dihadapi manusia. Rifki Mahendra dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Persatuan Sepak Bola Padang Panjang menang telak atas Syukur FC dalam pertandingan penyisihan grup Liga 3 Asprof PSSI Sumbar 2023 pada Ahad 10 Desember. Bermain di Gor Durian Gadang Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman, minus penyerang andalan Kevin Evander yang absen pada laga ini, PSPP tampil lebih mendominasi sejak menit awal pertandingan. Mereka lebih unggul dari segi komposisi pemain. PSPP di bawah asuhan pelatih Apri Giri Marwanto dan Ricky Fernando unggul cepat pada menit ke-7 melalui tendangan Jimmy Trian Brother yang sukses memanfaatkan asis matang dari pemain senior asal Malalo, Kecamatan Batipu Selatan, Reva Wirya. Setelahnya, Jimmy kembali berhasil membobol gawang klub dari kota Pariaman tersebut pada menit ke-16. Reva turut menempatkan namanya di papan skor pada menit 20, memanfaatkan umpan matang pemain nomor 22 Robio Chandra. Tidak berselang lama, 2 menit kemudian Jimmy kembali menambah koleksi gol lewat sodoran bola yang meluncur pelan ke dalam gawang lawan. Anak-anak PSPP benar-benar menunjukkan kelasnya dalam laga ini. 3 gelandang PSPP, Aidil Putra, Muhammad Yazif, serta Feruzan Maulana yang bermain sangat bagus, mampu menjaga ritme permainan dan mendominasi lapangan tengah. Tak jarang, beberapa passing dari trio ini memanjakan 3 penyerang di depannya. Kali ini, satu lagi peluang berhasil diciptakan. Namun, tendangan Feruzan masih jauh dari sasaran. Terlihat andalan tim Sumbar di Porwil 2023 ini kecewa setelah gagal memanfaatkan beberapa peluang menjadi gol. Memasuki menit ke-30, Reva kembali berhasil memanfaatkan bola rebound. Tendangan kerasnya tidak mampu ditepis penjaga gawang Syukur FC. Anak-anak PSPP tampil semakin percaya diri. Gol placing cantik dari bek kanan, Robi Aprilio yang melengkung menuju pojok gawang, menutup kemenangan di babak pertama menjadi 6-0 untuk PSPP. Memasuki babak kedua, 1 gol gundulan Robio Chandra menambah pundi-pundi gol buat PSPP. Robi Aprilio kembali menambah 1 gol lagi di menit 65.
Satu tendangan bebas melengkung dari kaki Ayub Saputra menutup kemenangan PSPP menjadi 9-0 dalam laga ini. Usai pertandingan, PJ Wali Kota Sony Budaya Putra yang merupakan Ketua Umum PSPP bersama Ketua Harian PSPP Novi Henry Datuk Bagindo Saidi serta beberapa pengurus PSPP lainnya menyampaikan rasa bangga atas permainan yang diperagakan anak-anak PSPP. Sementara itu, Apri Giri meminta pemainnya tidak jemawa dengan hasil yang diraih ini. Selanjutnya, PSPP akan menghadapi kesebelasan kompak Kampung Pisang dari Kota Padang pada matchday ketiga, Rabu 13 Desember mendatang. Selanjutnya, PSPP akan menghadapi kesebelasan kompak Kampung Pisang dari Kota Padang pada matchday ketiga, Rabu 13 Desember mendatang. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra resmi melepas kafilah MTQ Kota Padang Panjang ke Solok Selatan. Pelepasan dilakukan di panggung satelit Mifan Waterpark pada Senin 11 Desember. Pelepasan tersebut didampingi Asisten 1 Syahdanur, Kepala Kantor Kemenak Alizar, Kabakesra Sadako Erwina Anggreni, serta orang tua para kafilah MTQ. MTQ Nasional ke-40 2023 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Solok Selatan ini diikuti 64 orang mewakili kafilah Padang Panjang. Mereka didampingi 24 pelatih, 10 pendamping pelatih, dan 11 ofisial. PJ Wakosoni menyampaikan, peserta MTQ yang berangkat ini sebelumnya telah mempersiapkan diri dengan sangat matang. Sony juga mengharapkan di MTQ ini para kafilah bisa membuahkan hasil. Minimal, prestasi ini sama dengan sebelumnya, di mana Padang Panjang berhasil meraih peringkat 7. Keberangkatan kafilah ini, tambah Sony, tertumpang harapan dan keinginan masyarakat Padang Panjang. Maka itu, berikanlah yang terbaik untuk Kota Padang Panjang. Sony juga berpesan, tetap jaga kondisi kesehatan, sehingga nanti saat kegiatan, para peserta siap dan bugar untuk mengikutinya. Sementara itu, Alizar berpesan kepada para kafilah untuk terus memiliki motivasi semangat dan spirit dalam mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Yuli Guslinda dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Memeriahkan hari ulang tahun ke-24, Dharma Wanita Persatuan menggelar sosialisasi menu sehat bergizi yang dikemas dalam sebuah cerita ceria oleh siswi SD Kauman Muhammadiyah Fadila Amalia pada Selasa 12 Desember di TK Pertiwi. Alumni TK Pertiwi ini merupakan pemenang lomba pangan Got Talent dengan meraih juara 1 pada acara yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Fadila membawa cerita dengan sangat menarik dan menghibur. Penjabat Ketua DWP Fitriana Winarno menyampaikan, pihaknya menggagas sosialisasi ini di 3 TK binaannya, yaitu TK Tunas Karya, TK Pertiwi, dan TK Harapan. Agar sosialisasi bisa menarik dan mudah dimengerti bagi anak usia TK, DWP menghadirkan Fadila Amalia melalui cara bercerita. Kabid Kebudayaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Sofieni mengapresiasi kegiatan DWP. Menurutnya, DWP menunjukkan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak di Padang Panjang. Dirinya berharap kegiatan ini bisa dimasifkan di seluruh TK di Padang Panjang, disinkronkan dengan kehadiran orang tua. Sementara itu, Kepala TK Pertiwi Afriyeni mengucapkan terima kasih atas dipilihnya TK ini sebagai tempat dilaksanakannya rangkaian HUT DWP mengangkat kegiatan sosialisasi menu bergizi. Dikatakannya, hal itu penting lantaran suatu upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui anak-anak yang sehat dan jauh dari stunting. Selain menghadirkan Fadila, DWP juga membagikan berbagai hadiah kepada anak-anak TK itu. Haris Suyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-40 2023 tingkat Provinsi Sumatera Barat resmi dibuka Gubernur Mahyeldi Ansarullah di Gorimbo Tangah, Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan pada Selasa 12 Desember malam. Pembukaan ditandai dengan handscan oleh Mahyeldi bersama Wagub Audi Joinaldi, Bupati Solok Selatan Khairun Nas, Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Elvi, DPRD Solok Selatan, Bupati Wali Kota Sesumbar, Sekda,
dan Asisten Sesumbar, Kantor Kemenak, LPTQ Provinsi Sumbar, serta Kafilah MTQ Sesumbar. Dari Padang Panjang, kegiatan tersebut dihadiri PJ Sekdako Winarno bersama istri, Asisten 1 Sekdako Syahdanur, Kepala Kantor Kemenak Alizar, Kabakesra Erwina Anggreni, serta 20 ofisial dan pelatih. Pada sambutannya, Buya Mahyildi mengatakan MTQ ini memang harus dilaksanakan, karena kegiatannya tidak hanya ajang pertemuan rutin, namun adalah sebuah momen bersejarah kecintaan terhadap Al-Quran. Dengan MTQ, para kafilah akan berlomba-lomba mencapai kebaikan. Dikatakannya, MTQ adalah panggung prestasi bagi qori-qoriah serta forum menunjuk bakat. Ini adalah wadah untuk memperkokoh agama setiap generasi penerus di Sumbar. Mahyildi berharap agar pelaksanaan MTQ ini akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Para generasi penerus bisa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan mengamalkannya. Dikatakannya lagi, di MTQ ke-40 2023 ini ada 13 cabang yang diikuti para kafilah. Total anggota kafilah yang hadir di Solok Selatan lebih kurang 1.149 orang. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Sumbar, Rudi Joinaldi menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya seremonial saja, namun bisa dapat berdampak lebih kepada anak-anak generasi penerus di Sumbar. Sementara itu, PJ Sekdako Winarno kepada Kominfo mengatakan, kafilah Padang Panjang diperkuat 64 orang. Mereka nanti akan berlomba pada 13 cabang yang diperlombakan. Winarno juga berpesan agar para pelatih dan ofisial selalu mendampingi para kafilah, karena keberadaan dari pelatih dan ofisial sangat dibutuhkan oleh anggota kafilah. Usai dibuka Mahyildi, kegiatan pembukaan juga melangsungkan pawai devil yang diikuti 20 orang perwakilan dari setiap kabupaten kota sesumbar. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Kota Padang Panjang kembali terima penghargaan Inovatif Government Award kategori Kota Sangat Inovatif yang diterima PJ Wali Kota Sony Budaya Putra di Gedung Sasana Bakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa 12 Desember. Ini adalah penghargaan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut diraih Padang Panjang. Dikatakan Sony, penghargaan ini menjadi bukti dari kinerja Pemko Padang Panjang, khususnya semua organisasi perangkat daerah atau OPD dalam melahirkan inovasi yang sangat bermanfaat bagi kinerja ASN dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dengan diraihnya prestasi ini, Sony berharap kepada jajaran OPD untuk tetap membuktikan diri dan tidak cepat berpuas diri. Jadikan momentum ini sebagai pemacu semangat dalam bekerja dan menghadirkan inovasi yang lebih banyak dan lebih baik lagi dari ini. Sementara itu, Kepala Bapeda Rusdianto menyampaikan, pada IGA 2023 ini Padang Panjang melaporkan 55 inovasi melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Kemendagri yang berasal dari OPD. Kategori yang didapat Padang Panjang kali ini adalah yang tertinggi dengan rentang nilai 60 hingga 100. Ditambahkan Kabid Penelitian dan Pengembangan Bapeda Januardi menjelaskan, berdasarkan hasil perhitungan nilai aplikasi dan validasi akhir oleh tim penilai yang berasal dari unsur akademisi, praktisi, dan kementerian, Padang Panjang mendapatkan hasil yang sangat baik. Diungkapkannya, ada beberapa inovasi unggulan yang dilaporkan pada IGA tahun ini, di antaranya pelayanan administrasi kependudukan online atau PADUKO. Setelah melangsungkan akad, semua dokumen langsung dibawa atau selalu samawa dari Dinas Dukcapil, aplikasi Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan atau ASIK PBB oleh BPKD, dan Library Edukasi Entertainment atau Libdutainment dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selain itu, tambahnya, juga ada Smart Water Management System Volume 2 oleh Perumdam Tirta Serambi yang merupakan inovasi unggulan 2021 yang telah dikembangkan dan disempurnakan. Penghargaan IGA 2023 diserahkan kepada 95 pemerintah daerah yang terbagi dalam 11 kategori, di antaranya Provinsi Terinovatif, Kabupaten Terinovatif, Daerah Tertinggal Terinovatif, Daerah Perbatasan Terinovatif. Kategori selanjutnya yaitu Provinsi Sangat Inovatif, Kabupaten Sangat Inovatif, Kota Sangat Inovatif, Pemerintah Daerah atau Pemda dengan Indeks Regional Tertinggi,
dan Pemda pengirim inovasi daerah tercepat. Andes Maradona, Padang Panjang, sepekan. Dalam hal informasi lowongan kerja dan Guna mewujudkan Padang Panjang sebagai kota anti korupsi, Inspektorat menggelar sosialisasi anti korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat kepada ASN dan masyarakat di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis 14 Desember. PJ Sekdaku Winarno saat membuka acara ini menyampaikan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi semua pihak, baik dari lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan, maupun dari pemerintah dan DPRD. Ditambahkan Winarno, pemberian pemahaman masyarakat sangat penting dilakukan. Dengan demikian, akan terwujud peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas KKN. Ia juga menyebutkan, pemerintah pusat juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, wajar, dan adil. Dikatakannya lagi, untuk mengatasi fenomena ini dibutuhkan mekanisme pengaduan yang tepat dan efektif, yang bisa membantu memperbaiki kekurangan pelayanan publik secara cepat, memperbaiki moralitas masyarakat dalam memanfaatkan dan mengadukan layanan publik, sekaligus mengubah pandangan terhadap aparat pemerintah dan pelayanan publik menjadi sepenuhnya positif. Narasumber dalam sosialisasi ini diantaranya Inspektor Kota Syahril, Penyuluh Anti Korupsi KPK RI Laurentius Arliman, diikuti Sekretaris dan Bendahara OPD, Karang Taruna, LPM, dan lainnya. Usai membuka acara, Winarno memasangkan pin anti korupsi kepada beberapa peserta sosialisasi. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang, sepekan. Pemerintah kota menggelar BIMTEK implementasi sakip dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kamis 14 Desember di Hal Lantai 3 Balai Kota. Kegiatan yang diikuti seluruh instansi di lingkungan Pemko dibuka PJ Sekdako Winarno dengan menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan RB. Di antaranya, Asisten Deputi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas 1 Ahmad Asmi, serta Analis Monef dan Pelaporan Seli Kurniawan. Winarno menyampaikan, kegiatan ini penting sebagai pedoman bagaimana melaksanakan tugas dan komitmen terhadap kinerja agar lebih jelas dan terukur. Selain untuk meningkatkan kenaikan peringkat evaluasi sakip dan RB, menurutnya, perlu adanya komitmen terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang selama ini hanya memfokuskan pada pelaksanaan suatu program, belum sepenuhnya memperhatikan hasil atau outcome yang ingin dicapai. Kabak Organisasi Sekdako Yohana Lisa menyebutkan, pada 2022 untuk evaluasi sakip Padang Panjang berada pada kategori B dengan nilai 63,8 dan RB kategori CC dengan nilai 59,60. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatangan komitmen bersama penguatan implementasi sakip dan RB semua OPD. Andes Maradona dan juru kamera Soki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan program Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya, Indrina Fitri, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.